Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rifatur Rahmah dari kelas manajemen semester 6 pagi G. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilan atau penerimaan penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen per 32/PJ/2015 pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jadi disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama pegawai atau karyawan. Yang kedua bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi yang pertama ada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan lain-lain. Yang kedua ada seniman seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, dan lain-lain. Kemudian ada olahragawan, ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah. Kemudian ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Ada agen iklan, ada pengawas atau pengelola proyek, dan lain-lain. Yang ketiga ada penerima pensiun atau pesangon. Penerima uang pesangon atau pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Yang keempat ada anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Kemudian ada mantan pegawai. Yang terakhir ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan meliputi ada peserta perlombaan di segala bidang. Kemudian ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja. Ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Ada peserta pendidikan dan pelatihan. Ada peserta kegiatan lainnya. Ketentuan hukum yang secara umum berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang PPh. Peraturan atau UU lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Yang pertama ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK03/2010 tentang cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. Ini berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. Ini berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Yang keempat ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai. Ini berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang keenam ada imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima, ada beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada komponen perhitungan PPh 21. Ada 9 komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto, ada penghasilan tidak rutin, ada iuran BPJS, ada JKJ atau jaminan kecelakaan kerja, atau ada JK atau jaminan kematian, ada jaminan kesehatan, ada tunjangan PPh jika satu itu jika ada tunjangan BPJS itu jika ada, dan yang terakhir pengurangan penghasilan bruto. Berikut penjelasan mengenai komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan bruto. Yang termasuk dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor itu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR, serta upah lembur. Kemudian yang ketiga ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayaran dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh.
Kemudian ada JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah, atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Berikut ada besar iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Ada 5 kelompok. Kemudian ada jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini wajib menanggung iuran program jaminan kerja atau JK sebesar 0,3% dari gaji yang diperoleh. Kemudian ada jaminan kesehatan. Tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, gaji pokok dan tunjangan tetap ya, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawainya. Kemudian ada tunjangan PPh 21 ini jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Kemudian ada tunjangan BPJS ini jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS secara penuh, maka tunjangan BPJS dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Kemudian ada pengurangan penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp600.000 per tahun. Biaya pensiun besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai termasuk dalam iuran BPJS sebagai pengurangan penghasilan bruto, yaitu yang pertama ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Tarif pajak. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. Dasar pengenaan pajak atau DPP diperoleh dari penghasilan PKP wajib pajak penerima penghasilan. PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Jumlah penghasilan lebih dari Rp450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Berikut ada rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi pegawai. Bagi pegawai tetap, akan dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Bagi pegawai tidak tetap, akan dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Bagi pegawai dengan kondisi lainnya, akan dikenakan PKP sebesar 50% dari penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Berikut ada rumus perhitungan penghasilan kena pajak untuk bukan pegawai. Bagi seseorang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar 50% dikali penghasilan bruto. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
Tarif PTKP terbaru yang perlu diketahui yang pertama 54 juta per tahun atau 4.500.000 per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Kemudian ada 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Kemudian ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Yang terakhir ada tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif 21 sifatnya progresif. Artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajak semakin tinggi. Tarif PPh 21 berdasarkan UU tentang PH pasal 17 ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah akan dikenakan tarif 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.